Welcome to Box Football Show. Kami dari Box to Box Football mengucapkan bela sungkawa pada bencana yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga sekitarnya. Semoga diberikan pemulihan, kemudahan untuk distribusi bantuan dan juga mendapatkan bantuan. Semoga ini lekas berlalu dan kita pulih lagi ya semuanya. Amin. Seperti yang terjadi juga di Man United, Man City, Liverpool yang pulih mendapatkan kemenangan lagi. Di saat dua pemuncak klasemen ini imbang ya. Kita akan bahas pastinya di situ. Dan juga ada update dari La Liga, Serie A Bundesliga. Tapi sekarang duel terpenting dulu. Ya, ini pemuncak klasemen dan nomor 2-nya yang gue yakin ditonton fans tim lain juga. Gue enggak. Oh enggak. Ya udah yang penting MU menang aja. Iya pas MU menang gue kagak nonton itu gimana nonton. Itu emang Anda sibuk. Oh lu kan padel. Gue inget kali. banget pas yang 1-0. Gue tanding nih. Ya kan? Oh malam ya lu ya? Iya 1 sama. Terus gue main. Kepikiran kan anjir. Terus dari atas si Abrar sama Gary DPI teriak, "Bang, 2-1." Wah, tiba-tiba langsung mainnya jago. Nyemes langsung. Wah, tetep aja ya udahlah ya. Kayak lega gitu loh, kayak lega cuma tahu skornya aja. Tapi gue mau menegaskan bahwa London is red. Oh iya. Rednya kartu ya. Gue pas ngeliat live score tuh sama tadi nonton tayangan ulangnya, anjing kartu merah lagi, kena tren lagi nih. Gue mikir apa ya, kalau kan bilang nih kayaknya haram bol bisa terjadi, mainnya hati-hati bisa terjadi. Ternyata tarkam yang terjadi. Pasti, Dan tarkam. kami di grup box to box ya, terutama kita berdua bilang, Iya. kita udah bilang ini sih kartu merah fix. Karena baru 5 menit Zubimendi kuning, langsung kuning. Back Arsenal 4-4 kuning. Chelsea juga itu sebenarnya emang kayak cara Anthony Taylor ya untuk kayak temponya kayak pengen Nah, diredam, ya gak sih? Gua sih kesel. Musim ini sering kejadian big match tuh temponya tinggi, wasitnya ngerusak momentum tempo itu dengan Wasit dikit-dikit ngerusak. kartu. Itu beberapa kali terjadi, Bang. Lawan Spurs juga kan? Iya kan? Iya, lawan Spurs juga banjir kan? Gua ngerasa kayak ya lu sebagai wasit sometimes lu harus kayak nyadar bahwa oh ini game temponya tinggi. Jadi mungkin sometimes ya kayak pelanggaran yang di match lain kuning. Di sini meter Jangan dulu lah. peringatan lah. Peringatan, betul. Gua ngerasa sih temponya udah dirusak sama wasit ya, Siapa? Anthony Taylor. Anthony Taylor. Ya kan dia emang suka aja itu Suka kartu botak dia. satu itu. Tapi kan Engkel Merino juga mau dirusak sama Caicedo itu. Itu emang Itu merah kan tapi? merah. Fair Dan ya? Caicedo pun juga itu kayaknya dia nggak menduga dia bakal malah nekel ya jadi Iya Gak sih. sengaja sih emang. nggak sengaja itu. Cuma itu lagi-lagi ya, maksudnya gue juga nggak mau misalnya bilang wasit saat dirugikan doang. Tapi gue juga mau bilang sebenarnya kalau ada konsistensi, Bentancur juga merah mestinya. Iya. Ya kan? Iya, yang yang waktu nekel itu. Reece James ya itu. Iya, ya? iya. Nah itu beda kan, banyak orang membandingkan kejadian itu gitu. Sebenarnya ya gantian aja Iya gitu tuh ya. balik lagi kalau ini kan setiap pekan tuh pasti kita masalahin wasit. Maksudnya kan emang ya udah. Maksudnya terkadang bener terkadang enggak walaupun banyak kontroversinya bikin kita ribut semuanya satu sama lain. Tapi ya itu dia yang jadi permasalahan nih. Lu masa di satu pertandingan bisa kartu merah, satu ini enggak. Ya tapi ya it is part of the game, part of the show. Ya udah nikmatin aja. Iya. Dan kita ini ya coba di Arsenal dulu karena ada berita mengejutkan. Apa tuh? Yang nggak ada beritanya di mana-mana. Tiba-tiba Saliba nggak ada. Bahkan di bench juga nggak ada. Kalau Trossard waktu di Bayern udah diganti. Maksudnya gue bisa expect ya kayaknya dia nggak ada nih. Tapi nggak ada Saliba. Tiba-tiba Mosquera dan Hincapie yang bermain. Bukan jelek. Tapi jelas nggak ada commandingnya di sana dan ya baru pernah aja sih gitu. Salah satu dari Saliba sama Gabriel biasanya selalu ada. Ini dua-duanya nggak ada Dex. Saliba emang kenapa jadinya? Knock in training. Knock in training. Berarti sehari sebelumnya bukan pas lagi Nah gue nggak tahu. pemanasan kan? Itu beritanya nggak kedengeran loh. Ayo siapa yang bikin dia cedera di lagi latihan? Nah itu siapa? tuh. Kayak temennya. Kayak kalah Fiori deh. Itu Jadi dia. kalau gue lihat di golnya kan yang gue komentarin itu kan setpiece FC kan kok bulan lewat setpiece dan gak ada yang jaga Yang dekat. tiang jauh. Tiang jauh ya, tiang tiang jauh. Jadi emang gue lihat Chelsea itu dapat berapa ya? 3 atau berapa corner gitu di babak itu dan semuanya skema Arsenal tuh sama. Ngejaga orang emang gak ada yang dijaga itu. Maksudnya jadi sebenarnya protes gue tuh gak valid sebenarnya dengan cara bermain Arsenal. Cuman yang gue lihat dari golnya itu adalah seharusnya setelah dia menjaga pemain, bolanya second ball. Nah itu ada yang jaga tuh. Ya itu sebenarnya yang jaga adalah kok gue lupa ya, Mosquera ya. Yang mana? Yang dia lari ke situ, tapi telat aja sih emang. Emang skemanya Arsenal tuh di set piece tuh
gak jaga tiang jauh dari awal, tapi jaga pemain dulu, second ball baru ada yang jaga tiang jauh. Dan itu gak kejadian di golnya, tapi di kejadian lain itu kejadian semua, langsung ada yang jagain gitu. Iya, gue agak curiga ya bahwa mereka sudah mempersiapkan game ini dengan Saliba. Tapi karena itu Kayaknya. terjadi, nah jadi si namanya set piece kan defending juga masih training kan. Iya. Defending set piece-nya tuh ya mungkin belum biasa di pairing ini karena bahkan kita nggak tahu dalam hidup dia di musim ini harus ada Mosquera main KP main bareng karena kan emang plot pas diambil kan plotnya backup kan. Iya. Backup yang nggak kalah bagusnya gitu. Tapi lu gimana dari sisi Chelsea ngelihat ini apakah ini hal menguntungkan juga karena kan kalau nggak ada Palmer ya kita juga udah expect ya. Iya. Nggak ada apalagi game kayak kemarin abis pemain yang baru sembuh kayak riskan gitu. Tapi untuk nggak ada terus sama Saliba dan approach Arsenal kemarin gimana? Gue ngerasa Saliba tuh ngaruh. Sangat ngaruh banget buat si Arsenal bangun build up ya. Kalau dia build up. Lo kalau lihat Dan commanding ya. commanding sih, itu commanding beneran sih. commanding. Kalau lu sadar kan selalu dari Mosquera. Sementara Mosquera itu nggak nyaman gitu loh kalau kena pressing kan. Langsung ya udah cuman lurus aja, bingung gua empat kemana nih. Ditambah si Chelsea-nya bener kan. Kemarin yang sempat kita diskusi bahwa ternyata Rice sama Timber tuh benar-benar di marking habis-habisan lah. Sama terutama Rice sama James gue liat kayak diikutin terus ternyata kenapa sebenarnya dua orang ini penting karena mereka tuh cuman bukan ngalirin bola doang tapi fisiknya yang paling kuat dari semua yang bisa ngalirin bola. Kayak lu kalau lihat si Calafiori terus bahkan Saka Zubimendi turun buat bawa bola pada akhirnya kena rebut karena fisiknya kalah sama pemain Chelsea. Sebenarnya gue udah expect Chelsea akan unggul secara fisik. Tapi maaf ya gue wasit ini ngerusak si permainan fisik itu sih. Berarti menurut lo masalah Arsenal tuh nggak bisa mengimbangi fisiknya Chelsea di laga itu? Iya. Tapi lo tadi menekankan justru nggak bisa build up, itu taktis juga dong. Si Maresca juga taktis. Maresca tuh kan sebenarnya caranya dia untuk kan gue bilang kemarin kan cara dia bertahan tuh adalah dengan pressing. Jadi dia menutup semua istilahnya sumber untuk menciptakan gol tim lawannya dengan cara ya itu. Dia bakal cari siapa yang paling penting untuk bangun build up. Kemarin dia merasa Rice ya. Rice tuh paling utama. Soalnya ketika kalau Rice kekunci akan pindah ke Timber. Itu kenapa dia cuma fokus ke dua orang ini kan. Terus cara dia tuh udah praktekin cara buat nutup si back tengah ngalirin bola ketika lawan Spurs. Waktu itu si Danso yang main. Jadi pasti Joao Pedro itu akan disuruh ngepress dari belakang. Kemarin adalah yang jadi korban si Mosquera. Lo kalau lihat pasti Mosquera tuh Mosquera dijaga tuh. jaga terus kan. Di press sih bukan dijaga sih. Ya di press. Dibikin gak nyaman lah. Dibikin gak nyaman. Nah pinternya Maresca adalah ketika pemain tim lawan udah berhasil buat ke depan, dia akan ngubah dari man marking jadi zonal marking. Jadi sebenarnya yang lebih berat itu bukan di depan tapi di belakang. Kalau lu lihat di belakang tuh awal-awal lu kalau lihat itu pasti pressingnya man to man. Tapi kalau tim lawan udah dapat akan jadi zonal marking. Supaya satu pemain bisa jaga satu pemain Chelsea bisa jaga dua pemain tim lawan. Dari laga itu juga yang gue lihat Arsenal kayak nggak memanfaatkan keunggulan pemain gitu loh. Dan setelah sebenarnya Chelsea juga kerepotan karena sebenarnya kartu merah itu nggak sengaja dan dia nggak expect juga. Dan Chelsea ini emang udah terlatih main dengan 10 pemain kan. Maksudnya jangan tanda kutip ya. Tapi ini ada tapinya. lebih siap. Tapi ya. ini ada Itu tapinya. bagus juga ya. Tapi ini ada tapinya. Iya, Tapi benar. selama ini Moises Caicedo tuh nggak pernah kartu merah. Dan Jadi dianya ada. bahkan di Brighton pun Iya, sebelum benar. ini dia tuh bukan pemain kasar gitu. Jadi emang itu apa ya unprecedented buat Chelsea kehilangan Moises Caicedo. Tapi di pertandingan ini Chelsea lebih unggul dari Arsenal, makanya gue memuji sebenarnya yang menang meskipun hasil imbang adalah taktiknya Chelsea. Ini gue sebenarnya. sepakat itu. Jadi nggak bisa dimaksimalkan juga dan sebenarnya kalau dilihat ya kartu-kartu itu juga pasti mempengaruhi tadi lu bilang ya. Gue sepakat soal mempengaruhi keraguan-raguannya pemain untuk ngambil atau enggak. Karena sebenarnya misal dari Arsenal ya, gue ngelihat nih Saka nih sebenarnya mati sama Kukurea sebenarnya. Kalau Kukurea nggak kuning. Jadi Kukurea tuh ada keraguan benar, untuk ngambil Saka karena setelah kuning. karena gue ngeliatnya ya Saka tuh tahu dia kan di marking sama Kukurea. Terus kayak bisa merah nih. Jadi dia tuh kayak banyak maksa gitu loh. Ada banyak maksa, hajar, buang peluang, dia gocek-gocek supaya di kikluk di tackle ya gitu loh. Berapa sangkutin kali lah kan gitu kakinya. kan. Yang dijepit kakinya segala macam gitu. Dia sengaja mancing tapi jadi bukan fokus untuk temennya lah. Makanya banyak yang melihat oh kayaknya Saka selfish. Kayaknya emang karena fokusnya ini kayaknya orang bisa keluar. Kan gak ada yang duga kayak saya loh yang keluar Iya, kan. betul. Gue pikir Korea yang merah loh itu. Karena udah kuning duluan dan emang battle-nya sama Saka. Tapi ternyata
langsung kartu merah langsung. Dan sebenarnya gue beberapa kali martain Arsenal, mereka tuh sering nergetin pemain yang ini pemain bisa kartu merah nih. Iya. Itu Emang kayak gitu, sering semua tim kan, harusnya dan- kayak gitu lah. Makanya ketika lu bahas itu gue juga kaget kayak, oh iya ya, itu kayak kebiasaan Arteta ketika di big match gitu loh. Nah, tapi semua tim kayak gitu. Kalau gue jadi pelatih, Harusnya lawan gue begitu. kartu kuning, ya lu serang dia aja. Apalagi Nggak, kalau exploit ke situ. back sayap gitu kan. Tapi dia ada Ekspektasi. kesengajaan bang, mancing. Contoh Contoh, gini, itu bukan masalah sengaja, emang udah harusnya kayak gitu kalau sebagai pelatih. Yang bener begitu ya? Yang bener gitu. Kalau misalkan gini, lo lawan tim A, lo terus tim tim A udah kartu kuning di bagian mana? Maksudnya gelandang bertahannya kartu kuning. Yang jadi target pemain lawan, pemain lu ya dia mau nggak mau karena itu jadi satu apa ya? Kehilangan pemain kan jadi satu kunci. Apalagi sepak bola modern sekarang, lu 11 lawan 11 ya sulit, apalagi 11 lawan 10 hasilnya kayak Barcelona kemarin kan bubar jalan tuh lawan Chelsea. nah itu sebenarnya gue maksud adalah ketika belum kartu kuning, dia tuh udah nargetin itu terus. Oh, Kukurea belum tuh kan kartu yang kuning ya, kemungkinan iya. paling merah tuh selalu Karena ngejaga Saka. Karena ya Kena paling merah. kayak Kukurea tuh kemungkinan termerah Di antara semua ya. dari Ya, semua bahkan kan. juga kuning ya. Gue tuh sering melihat Arteta sering gitulah. Oh Emang siapa di pemain big yang dia match. incar, dia Siapa exploit. Karena Betul. sebenarnya yang paling gampang dieksploit adalah wingback atau fullback. Karena kan dia mesti stop winger Winger kan, cepat. winger Iya, iya. cepat, dan itu sangat riskan untuk ini apa namanya untuk dapat kartu sama gelandang bertahan. Karena ketika wingback lu kelewat, gelandang bertahan lu mesti gerak kan. Dan di mana karena gelandang contohnya kayak misalkan siapa deh dulu di apa misalkan si Makalele, Casemiro, kartu kuning kan lumayan. Casemiro sering banget kartu kuning tuh. Karena back sayapnya tolol. Iya. Dan kita juga ngelihat bahwa ya kita semua udah tahu lah Arsenal tuh kena mid block atau kena tim yang fisikal kesulitan. Iya. Mungkin tadi memang itu kalau orang nanya misalnya kelemahan ya sendiri-sendiri adalah memang secara fisik Fisik, ya, betul. secara fisik mereka tuh nggak cukup rata. Makanya Betul. kemarin lu ngomong soal Gyökeres bakal penting banget, mungkin itu bisa memberikan presensi dari segi fisik. Nah, Selain Declan dan Jurriën Timber gitu Iya. kan. Jadi bukannya role dia aja sebagai decoy atau goal scorer, tapi mungkin fisiknya physical dia. presence-nya yang kemarin Dan- lu bahas. Pertandingan ini punya presiden sebenarnya. Karena tadi gue sempet bahas juga sama Nabil karena Arsenal kalah fisik kan. Ini kan permainan paling fisik sebenarnya Newcastle kan. Arsenal udah lawan Newcastle, Arsenal menang 2-1. Sunderland juga. Ya, Sunderland Sunderland juga. fisik kesulitan tuh. Tapi yang gue sorotin lawan Newcastle menang 2-1. Kalah fisik emang, Ya. banyak foul, tapi gak banyak kartu. Bedanya itu aja sih. Ah. Makanya tadi bener yang kata Nabil. Yang ganggu tuh wasit sebenarnya. Jadi permainan fisik dan kalah dan banyak foul itu Ya. terjadi pernah sebelumnya Arsenal. Mm-mm. Bedanya ini banyak kartu. Jadi Ya. limitasinya lebih banyak. Karena itu kalau dari Chelsea gue rasa itu kartu kuning Kukurea membuat dia agak nahan lawan Saka. iya kelihatan. Padahal Saka yang kita inget cuma asisnya, sisanya gak jelas. Maksud gue nih main nih, udah waktunya kapten, diganti ya. Kapten kan? Iya kapten, kemarin sempat. Kemarin tuh disorotin soalnya untuk sekian lamanya tim Premier League Chelsea dan Arsenal kaptennya sama-sama binaan dari klubnya. Oh iya. Pemain Inggris lagi. Iya, Inggris lagi, bener-bener luar biasa itu. Itu disorotin, dipuji-puji lah. Dan Banyak itu, yang- dan soal kartu kuning tadi, ini menimpa Arsenal itu di Zubimendi. Jadi dia kuning, udah punya kuning. Dan memang dia lagi-lagi fisikal mati lah. Ini ya untuk duel, untuk apa menang second ball, segala macam. Ini kena press itu susah banget. Bahkan kan sampai ada di Twitter ada yang ngomong, waktu Arteta nyewa pickpocket, apa pencuri, Maling. maling. Itu, iya. Zubimendi belum datang. Ah, Punya pengalaman untuk gak kena press. Makanya pas yang Richarlison gol dari tengah itu kan yang kerebut Zubimendi. Nah dia gak bisa kayak gitu. Nah beberapa kali kemarin lepas kan, salah Iya, passing, kena press gitu. Nah karena gak ada Zubimendi, Declan jadi number 6 kemarin. Nah ketika dia lebih mundur, makanya Arsenal lemes ke depannya. Karena biasa dia itu posisi dia tuh yang nusuk-nusuk. Kalau perhatiin banyak yang nyerang wing kan. Iya. Middle malah gak ada. Yaudah Chelsea numpuknya di situ. Nah itu tuh yang pembeda di situ. Odegaard masuk sempat ada warna tapi kayak Eze itu kan berat tuh ternyata di situ ya di antara lini itu gitu. Makanya kemarin Merino turun terus kalau perhatiin. Cuman kalau duelnya di lini tengah tadi itu awalnya gue nggak yakin karena Reece James main di tengah kan. ya gue malah pede. Gue nggak pede awalnya tuh kayak gitu. Itu udah duet maut dari, sorry ya bang, lawan PSG itu duet maut bang. Tapi asli, gue sempat debat jujur ini off air sama Nabil soal bek kanan terbaik Premier League saat Reece ini. James lah. Gue bilang Jurriën Timber, tapi gue akuin Reece James. Gue selalu bilang berkali-kali Iya. berapa kali gue bilang. Iya, Gua iya. akuin, Gue bilang. Sering. Gue bilang Nih, kalau Reece James gak pernah cedera, one of the best. Iya. Gue akuin. Nih ya, ini ada kontradiktif. Lo akuin Reece James RB. Cuman mainnya kan gak ada jadi RB di pertandingan kemarin. Inverted kan? Inverted. Iya, Iya. RB yang bisa invert kan Timber juga sebenarnya sering invert kan. Iya benar. Sebenarnya secara role ya, bukan kita nggak ngomongin starting Posisi 11 ya. lah, iya kan. Kemarin kan makanya ada Malo Gusto biar dia bisa di situ kan. Betul. Karena menurut gue Reece James itu dari yang pas dia masuk dari akademi masuk ke tim utama, gue ngeliat wah ini pemain
bek kanan Inggris yang harusnya dipilih oleh timnas Inggris sih kayak Reece James gitu. Ya, setuju. Gue bukan mengecilkan Trent tuh bagus, crossingnya kacau, dia tapi defense-nya tuh kurang. Kita semua tahu gitu. Siapa lagi yang matang itu untuk jadi bek kanan? Trippier. Ya udah tua bang. Iya udah tua kan. Siapa lagi? matang dia. Tokul. Livermento ya? Livermento. Ya, Livermento Tapi sekarang. kan di kiri sekarang udah ya, saingan kiri kanan banyak lah. Tapi bek kanan murni menurut gue yang bisa inverted dan berguna bagi Thomas Tuchel, di mana Thomas Tuchel juga tahu cara mainin dia ketika di Chelsea. Udah pernah. Ya ini Reece James, dan Reece James kalau nggak semoga ya Allah mohon dia kagak cedera gitu. Gue bukan ya kalau di Chelsea ya udah, tapi Inggris sembuh ya. Jangan Ya. cedera. Sorry banget Tren ya. Ini Reece James ini kalau sehat ya. Kalau sehat. Apa Tren punya apa? Passing bagus, passing range dia punya. Punya. Ya kan? Untuk bisa invert dia bisa. Bisa. Dan defensively lebih bagus. Defense bagus. Leadership punya. Leadership. Defense-nya lebih bagus dan Itu. buat gue gak tau yang ngeliatnya jadi Chelsea ada di kanan tuh nyaman aja udah, dan Iya. dia bisa inverted tengah balik lagi, dan dia tuh kalau disuruh main marking orang itu bagus gitu. Iya, Main marking kemarin orang, main Rice orang tuh bagus. benar-benar mati loh kemarin. Maksudnya secara fisik Rice lebih keker. Ya si Reece James mungkin secara postur gak setinggi Nggak Rice dia, kan. iya. Tapi maksudnya Fisiknya. ya dia bisa nge-press Rice aja, menurut gue kayak anjing nih emang, semoga lu gak cedera-cedera deh, itu doang harapan. Iya. Oke, gue harus jadi pengacara Rice. Dia bukan mati ya. Tapi Rice dia James. fokus lebih bertahan. Enggak, gua enggak setuju. Dia fokus lebih bertahan kemarin. Kenapa? Karena gak bisa maju. Karena enggak bisa maju. Karena Itu yang Mendy nggak ada. Itu yang harus dijawab. Kenapa dia Karena fokus Zubimendi bertahan? ada. Padahal Arsenal main 11 pemain lawan 10 pemain. Satu momen yang Neglanda sama Martinelli itu yang passing soal gol ke depan itu kan ada satu momen. Satu doang. Iya, Satu, dua. enggak kalau perhatiin dia ngegagalin. Aduh, dia ngeblok siapa sih, Joao Pedro apa ya? Ada dua tuh dia ngeblok yang kaki doang masuk gitu loh. Iya, maksudnya dia banyak turun ke bawah karena memang ada ada peluang-peluang Chelsea, terutama Estevao Iya. yang kalau kakinya nggak jempol semua, itu dari 2 peluang free itu gol. Gol. Apalagi Joao Pedro, Nah. 1-on-1 depan kosong, bro. Sebenarnya- Gue udah kayak mikir Joe Pedro, wah 6 poin nih striker gue. Tapi Joao Pedro masalahnya. Emang Drogba tuh Joao Pedro diconcong tuh lagi tuh. turun. Beberapa match ini performanya memang lagi jelek. Tapi memang sebenarnya itu tuh kan jadi si formasinya si Maresca Maresca. ini pasti menitik beratkan untuk bola tuh selalu ke sayap kanan. Karena Palmer itu Iya. belum fit, Estevao lah yang dipilih. Itu Dan jadi- efektif lawan Barcelona. Dan efektif lawan Barcelona. Hmm. Tapi kemarin ya gue nggak tahu dia finishingnya lagi kenapa. Sebenarnya Joao Pedro tuh udah memang sebenarnya kan dibutuhkan pressingnya dia. Iya. Bukan untuk cetak gol. Cetak gol tuh tugasnya di Estevao. Tapi ketika Estevao nggak bisa menyelesaikan semua peluang yang dia dapat, nggak tahu 2-3 kali itu, ya akhirnya sebenarnya taktiknya tuh nggak jalan untuk sampai jadi gol. Tapi untuk menghentikan aliran bolanya Arsenal itu beneran berhasil. Iya. Sebelum kartu merah. Hmm. Setelah kartu merah kan approach-nya Maresca langsung berubah total. Bener, itu gue akuin ya, maksudnya adjustmentnya oke. Dan Robert Sanchez gokil, jujur. Iya. Itu ada peluang berapa, Raya ada save bagus satu, yang ternyata berujung gol akhirnya. Ya kan Joao Pedro nyundul ya kalau nggak salah, terus ditepis, corner gol. Iya. Nah tapi sebelum itu Martinelli tembak gagal, Saka, ada siapa lagi tuh gagal dia save. Tabrakan Gyökeres. Gyökeres, tapi itu ngarah bola kok nggak merah lah, itu kuning. Enggak. Tapi lu kan sebagai kiper nih, Nah, lu ngelihat cara dia nge-save yang kan dia kalau save selalu lompat dan selalu Iya. ada ruang di bawah. Ah. Sebenarnya itu aman gak sih? Enggak mas. Enggak. Harusnya tuh Harusnya kayak gitu. glosor. Iya kan? Tapi yang save-nya Gyökeres One-handed. sebelum dia, ya itu kayak gitu tuh harusnya tuh. Eh, Itu kan dia emang gini kan, bukan kayak gitu. Gimana sih? sering Gue dia juga gara-gara lompatan itu naruh bolanya bukan mantul ke kiri kanan malah ke depan. Ke depan ya. Hmm. Itu juga bisa dihajar Gyökeres susah gol tuh kayak Karena gitu. sebenarnya kalau jadi kiper, kalau Riskan. lo nepis bola, lo jangan mantain bola ke depan, lo sih samping. Samping. di ending juga ada ini kan crossing yang Gyökeres sudah gini nih, eker. Ada Timber mau jadi pahlawan dia. Saya Jadi saja gagal. gitu. Saya. Tapi Arsenal Chelsea sebenarnya mirip ya. Dari segi mereka nggak ada striker murni lah. Bahkan secara Iya, statistik iya. dari 12 pertandingan sebelum game kemarin, baru ada satu starting striker Chelsea yang golin. Sisanya Joao Pedro tuh golin ketika jadi number 10, nggak ada Palmer. Iya. Oh, Tapi iya. Delap kita tahu susah ya, si Pedro kalau Iya. striker juga susah, Arsenal juga begitu. Dan sebenarnya kalau ngomong soal set piece, dua-duanya nih set piece AFC sebenarnya secara ranking ya. Arsenal 10 gol, Chelsea sama kemarin 9 gol. Nomor 2 terbanyak juga golnya. Jadi Set ya piece ya. sebenarnya dua-duanya set piece. Yang set piece nih sebenarnya Chelsea unik. Maksudnya ini perkembangan nih. Chelsea itu kan selalu dikritik terkait defense set piece-nya kan. Iya. Dan kalau lu sadar di match kemarin Chelsea walaupun 10 pemain pun tiap Arsenal dapat set piece, dia akan naruh 2 sampai 3 pemain di depan Nah, supaya mengurangi
ya pemain Arsenal kan pasti was-was dong, takut counter. Tapi sebenarnya itu taktik yang udah diterapkan. Gue lupa terakhir itu kapan ya yang setelah lawan MU Sunderland ya. Kayaknya Sunderland itu adalah match yang membuat Maresca jadi lebih aware terhadap set piece. Kayaknya gue harus ngerubah taktik nih. Dan sebenarnya uniknya adalah ini tuh hampir semua problem klub yang ngandelin set piece untuk attack. Defense-nya pada jelek. Ya, itu dia. Ya jelas gue sebagai fans Arsenal gue merasa beruntung di penampilan terjelek Arsenal musim ini masih dapat 1 poin. Tapi soal set piece nih ada ya game dengan set piece nih ya kan. Palace set piece, United-nya juga. Set piece FC. Setelah Yoro diincar. Iya, Yoro akhirnya bisa di-expose gila-gilaan sih pas lawan Crystal Palace. Kayak orang bilang, Palace gampang, mata lu gampang. Liverpool kagak bisa ngalahin Palace Siapa yang Palace gampang siapa tuh orang? Ada temen gue lah, gampang lah. Palace mah bisa kali MU menang, masa dia juga gak football fanatik juga kan. Jadi kayak dikira ya udah United mesti bisa di atas Palace. Tapi kan sekarang Palace kayak Glaser kayak buset. Tapi ya ada momen-momen lucu yang nungguin review warga nggak ada karena mager lah, udahlah mager. Tanding lu capek kali. Nonton Pace tuh kan, konten marah-marah udah tuh. Kalau mau yang soft spoken Rai tuh ada ya kan. Udah nggak apa, gue ntar aja lah. Segario gitu, nggak usah lah. Gue ntar aja capek. Tapi kemarin 2-1 Mason Mount yang tak gol, alhamdulillah Bruno Fernandes gue dapat 11 poin ya, 2 assist. Tapi kalau disorotin sebenarnya United mainnya juga jelek. Kayak lu positioningnya juga berantakan. Terus ada momen nih, ini lawak banget kalau inget ada lagi mau counter, Bruno kepleset. Ya kan, belakangan Dalo udah tuh ada depan ada Bruno, ditabrak tuh Bruno nya sama dia. Kayak mana? Terus berapa kali Deli juga kepleset, nggak tahu lapangan licin apa enggak. Beruntung Luke Shaw ya strikernya Eddie Nketiah juga sih ya menendang gitu kan. Luke Shaw langsung crossing cutting gitu. Terus juga yang penalti diulang. Itu emang, nah gue pertanyaan gue, itu Yoro kenapa gak dicek VAR? Apakah emang gak boleh cek VAR atau gimana sih? Yang mana Yoro? Yang Yoro bikin penalti Mateta. Kan Mateta dapat penalti tuh, ya dilanggar sama Yoro. Itu apakah emang boleh dicek VAR atau emang gak usah dicek VAR menurut lo? Boleh. Tapi kenapa wasit nggak ngecek VAR? Karena menurut gue gak tau, gue sih kalau gue karena gue emang ada sentuhan ya. Yoro tuh kepleset masalahnya, kepleset. Tapi emang Yoro sepanjang pertandingan Sheikh akhirnya ganti Mazraoui kan. Menurut gue apakah itu penalti menurut lo apa enggak? Ya terlepas dari nggak sengaja ya penalti sih. Soalnya ada kontak. Ya. Jadi kalau masalah mau dicek apa enggak itu kan kebebasan wasit kan gitu. Kalau masalah soal penalti diulang ternyata baru musim ini. Soalnya musim lalu tuh pernah ada deliberate second touch juga yang touchnya 2 kali. Penalti gagal kan? Gagal. Nah itu dia, gue kira udah gagal tuh. Mulai musim ini kalau second touch asal ini cuma interpretasi wasit ya. Penalti 2 sentuhan kalau deliberate itu pasti gagal. Kalau nggak sengaja boleh diulang. Deliberate? Sengaja, misalkan ngoper atau dia sengaja Pires. gitu. Kayak Pires gitu, itu nggak boleh. Nah, penilaian itu sengaja atau nggak sengaja? Wasit. Berarti kalau terjadi di musim lalu yang Alvarez di Madrid, Alvarez maksud gue ya, Alvarez. Itu gagal. Beda. Beda aturan. Mulai musim ini 2025. Mulai musim ini dari FAB. Tapi kalau kayak Alvarez jadi diulang. Nggak sengaja diulang. Nggak sengaja kan? Kalau sengaja baru. Enggak, tapi beda aturan juga. Itu di UCL. Loh, tapi ini Enggak, ini FAB. FAB. Jadi musim lalu. Misalnya itu terjadi di Eva, boleh diulang. Tapi itu musim lalu kan? Iya itu musim lalu tapi. Itu Musim aturan ini. baru musim ini soalnya. Enggak, jadi kalau terjadi lagi walaupun di UCL tetap diulang. Oh. Tapi kalau wasitnya bilang itu nggak sengaja. Kalau wasitnya bilang enggak ini mah sengaja. Kan terserah wasit. Tergantung wasit ya. Terserah wasit. Wasit nggak bisa. Tapi terlepas dari 2 gol dari Zirkzee dan juga Mason Mount sepanjang pertandingan sih mainnya tolol sih. Menurut gue lo koordinasi berantakan, terus positioning juga ngaco. Pemain kepleset berapa kali, lu di counter attack sama Crystal Palace juga berantakan. Ada momen Mateta di depan gawang untung boleh ke kiri. Maksud gue shaking-nya tuh parah banget gitu. Dan di depan kayak kebingungan lo mau ngapain karena gak ada Kyunha, gak ada Benjamin Sesko. Satu yang gue notes adalah dari pertandingan Everton lah gak ada Sesko. Lu ketika ada Sesko kagak pernah di crossing sebanyak itu coy. Iya nggak pernah dikasih. Ketika Zirkzee kenapa lu crossing mulu? Dan banyak direct ya. Maksudnya direct itu kan makanan Sesko sebenarnya. Betul. Tapi ya Direct banget, ternyata men. di babak kedua Zirkzee bermain lebih agresif. Walaupun di babak pertama gue ini orang ngapain sih anjir. Karena pas lawan Everton pun juga dia banyak dapat kritik kan. Pas ketika lawan si Palace babak kedua
dia babak kedua ngerubah gaya bermainnya lebih agresif dan lebih membuka ruang dan berani ngambil resiko. Salah satunya gol dia yang ya gue juga nggak nyangka itu bisa gol ya. Maksudnya pertandingan bisa berubah dengan kemampuan pemain-pemain yang mungkin di luar nalar gitu, yang bisa nyetak gol kayak gitu kan ngerubah kan. Dan juga kalau lu ngelihat Mason mau nyetak gol, itu ada andil dari gimana Zirkzee berdiri di depan pagar betisnya si ini Crystal Palace. Dia tuh ada di tengah-tengah, sedikit ngebuka ruang dan akhirnya Dean Henderson udah terlalu jauh posisinya. Pakai topi ya kemarin ya? Pakai topi, yang ada topi, ada Nivea, ada lotion. Nah, Itu kayak PDD anjing. kata haters kan ini kipernya belum siap bang, udah ditembak. Ya, Iya kan kata haters. wah, cuma sudah nyampein. di-fluid. Terserah aja ya. Dan satu lagi kalau ngomong sama United deh, ketika udah menit 94 ya kan, injury time 4 menit atau 5 menit gitu. Si Crystal Palace dapat free kick tuh ya dari Casemiro ini. Wah tegang itu. Tegang. Wah, Allah, kenapa sih lu kagak bisa Tegang. bikin kita tenang gitu ya? Dijatuh. Deg-degannya tuh beneran deg-degan Dex gue. Kayak beneran kalau kebobolan biji gue merecet sih kayak anjing. Untungnya enggak ya, untungnya enggak gitu kan. Ya alhamdulillah gue tidak merasakan ketegangan itu karena pas gue lagi main padel udah beres 2-1 dia bilang kan. Gue nonton tayangan ulangnya tadi pagi kayak, oh emang tolol aja sih lu ya. Lu next pertandingan. Tapi gini, terkadang tim sepak bola ya lu main jelek pasti ada momen main jelek, tapi lu tetap mendapatkan poin, it's another thing lah. Karena ya lu ketika lu menang, lu pede, lu next matchnya. Karena gue tahu kalau semalam tuh kalah, ini bisa keulang lagi nih musim lalu nih. Papan bawah bro. We staying Gila up, we tuh, staying papan up. bawah. Dah. Tapi keren sih menang di Selhurst Park ya. Masalah lawan Palace juga bukan yang mudah. Tapi ketika lebih dominan secara position, malah mereka kesulitan, Bil. Nah, jadi si Palace tuh sebenarnya cara mainnya adalah dia tuh kalau lawan tim pressing tuh selalu ngandelin long ball. Itu kenapa sebenarnya MU posisinya kan lebih banyak. Karena sebenarnya Palace tuh ketika dapat kesempatan ada bola, dia akan langsung long ball ke depan dan ya udah Dan itu berhasil kan? Dan itu berhasil sebenarnya. Berhasil. Palace tuh dan gue tuh sukanya Glasner. Dia itu kalau tahu satu kelemahan tim, itu bakal langsung dicecer habis-habisan. Dan itu adalah Euro kemarin. berkali-kali. Setelah Euro diganti, cuman nah kayaknya si Glasner ini nggak siap dengan plan B-nya. Euro diganti dia juga bingung. Waduh, Siapa yang gue explode siapa yang gue expert nih? Ditambah. Dalo. Ada nih momen Harusnya Dalo di Dalo. passingnya kan Masih di ada. kotak penalti. Masih ada adegan itu. Ada di passing, tak, set dapat bola. Orang kasih umpan yang bener gitu. Umpannya kurang ongkos. Pemain yang di kanan kalau lihat ekspresi ya amat sih lo kayak elah. Ada tuh ekspresinya kayak mukanya kesel gitu kayak Nggak elah nyampe. hari-hari lu bang anjingnya. Ini Dalo lu cengin kalau angkat Piala Dunia gini parah sih. Iya. Rhys James. Oh iya. Oh ya. Nah, Kan lanjutin kalau lagi Declan angkat tuh nggak si apa-apa sih. dengan cederanya Sar juga. Sebenarnya Iya, Ismail akhirnya Sarr ya. bener-bener ngandelinnya cuman si Mateta sama Gantinya siapa? Legend Arsenal. kurang sih bang. Eddie. kayak gitu ya. Depan Siapa? gawang, Pino. depan gawang, Kurang, bener depan kurang. gawang tuh yang pas yang si Deli kepleset itu udah ya bobolan deh. Ini lari dia nih, kayak di kiri nih, di kanan tuh ada pemain Peles loh. Entah di mana otaknya gitu, berpikir bukan di passing ditendang ada Luke Shaw, lewat. Jadi kayak alhamdulillah untuk striker Eddie Nketiah ini ternyata fans Arsenal Nah itu, ini sama dia. itu Ya, jujur Eddie, itu. Eddie. Kebetulan Liverpool tuh kebetulan menurut gua gol kemenangan. Bukan dia jago. Eddie Nketiah masuk Sepanjang gua. pertandingan mukanya pelingak nih pemain ngapain. Itu. Cuman Sama- Palace tuh yang nggak ada Eze sekarang ada Eze kan, Romain Eze kan. Iya. Eze kayak Eze Eze Wolves juga bagus. Tapi kehilangannya Eze itu terlalu untuk formasinya. Terlalu itu kelihatan Glasner banget. terlalu kelihatan banget. Dan Walaupun ada Wharton belum bisa ini banget. Wharton banget. Sebenarnya kemarin tuh si Palace pun juga ngehalangin aliran bola ke tengahnya MU. Tapi gue harus kasih kredit ke Amorim sih. Di babak kedua itu dia akhirnya sayap. Pasti si Bruno tuh akan disuruh ke pinggir, bantuin kanan atau kiri. Sisa Casemiro doang di tengah tuh. Itu sebenarnya free kick itu kan kalau gue nggak salah banyak yang dari pelanggaran dari kiri kan. sisi kirinya ya, Dalo. dari kiri. Iya. Yang gol Zirkzee itu dari Dalo terus Mason Mount. Ya cuma ya akhirnya Amorim berani ngubah strategi babak kedua tuh udah. Iya. Wow, keajaiban kamu akhirnya sadar diri juga ya dan tidak mengganti Casemiro. Betul. Tidak itu mengganti Casemiro. penting banget. Karena Casemiro. biasanya dia menit 80 intensi untuk ganti Casemiro sama Ugarte tuh ada banget tuh. Iya. Dan akhirnya pas babak kedua Cuman Maino ganti siapa ya? nggak diganti. Oh, Maino masuk ganti. Masuk Gue lupa ganti siapa ya. Karena akhirnya gelandangnya tuh 3. Bruno, Casemiro sama Maino. Which is menurut gua itu 3 gelandang yang harusnya bisa dicoba sama Amorim. Gitu. Karena lu gak ada striker. Ya lu Mason Mount di kiri juga kan. Mount Iya. main sampai akhir gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi ya nggak punya striker lu nggak ada.
Dan terakhir infonya adalah si Amorim atau Man United lagi minta izin ke si federasi buat para pemain yang kayak Ahmad, sama si Mazraoui datangnya mepet. Karena kan diwajibkan 2 minggu sebelum turnamen mulai sudah datang, tapi ini udah berapa kali sering terjadi lah tim-tim besar Eropa minta tolong itu karena ya Januari krusial banget dan ya gue nggak tahu entah kenapa Afrika mikirnya Januari karena kalau summer panas banget kali ya. Jadi Afrika tuh 21 nggak salah mainnya, 25 apa 20, pokoknya pas sebelum Natal aja. Piala Afrika yang tahun ini. Udah mulai dari Desember? Iya. Oh, Desember. mulai Januari biasanya. Dan itu Desember. lagi apa festive season yang lagi padat-padatnya gitu loh. Iya. Yang jelas United naik ke 6 ya, peringkat 6 kan? Nomor 7 gitu. Ya nempel sama Liverpool Ya. lah. Iya. Oh iya, karena Liverpool dan City juga sama-sama menang. Terutama City yang jujur gue ngarep imbang. ada begitunya ada gue. Karena gini, Gua di awal pertandingan kalah sih nih. iya, Menit pertama, cepat langsung Foden ya kan. Foden, Baru abis itu detik. O'Reilly ini apa asis. Jadi bagi gue kalaupun City kalah, FPL udah aman gitu. Pas 2 sama gue ganti ke Brentford kan gue pakai 3 pemain Brentford. Pas gue ganti 2 sama. Apa kalau gue nggak nonton jadi bagus ya gitu. Gue capture terus gue bilang City ngapain dan yang di grup kan gue bilang 2 sama nih HP dari. 2-2. Apa yang terjadi Dex? Maksudnya sempat 2-0, oke itu normal. 2-0 lawan Leeds gitu kan. Terus sempat 2 sama. Ini namanya anomalinya Daniel Fark. Jadi lo kalau nonton Leeds, makanya gue kan sering nonton Leeds. Gue tuh selalu melihat kalau lo sepak bola dibagi 2 ya, proses sama hasil gitu ya. Leedsnya prosesnya bagus. Nah masalahnya kalau tim kecil kayak Leeds, proses gak berhasil itu langsung degradasi. Sementara kalau Liverpool, Man United gitu, proses gak berhasil, ya peringkat 15-16 masih bisa lah gitu. Jadi punya keleluasan itu. Tim kecil gak punya keleluasan itu. Nah prosesnya gue tuh suka cara main Fark di babak pertama 4-3-3. Mainnya proaktif. Saya pengen ngambil alih pertandingan lawan Bielsa Arsenal nih. juga, lawan Arsenal juga gitu kan. Bielsa nih. Dikritik terus. Daniel Fark itu pelatih Leeds dikritik bahwa dia tuh nggak punya plan B, dan kalau punya plan B dia tuh perubahannya tuh menit 80, menit 85 gitu. Udah terlalu terlambat. Telat. Nah kemarin lawan City dia akhirnya nyadarin 4-3-3 gua kayak nggak berhasil nih. Babak kedua kita coba 5-3-2. Langsung di babak kedua di menit 45. Nggak nunggu 70 80 gitu. Lo lihat dari menit 45 sampai menit 88 itu City cuma 1 shoot kalau nggak salah. Leeds bisa 6. Gila. Jadi Jadi counter. cuman masalah ini gua kasih konteks. Fark jarang melakukan ini. Jadi ini tuh anomali sebenarnya. Nah, dia nggak bisa main gitu terus. Gak bisa. Makanya Fark Calvert-Lewin. protes begitu Donnarumma cedera. Pemain-pemain pada ngumpul ke Pep Guardiola. Kita harus ganti taktik nih. Lagi ketinggalan tuh 2-1. Bagi Fark yang kayak gitu itu bukan tipenya bukan tipenya dia. Dia tuh nggak bisa ganti taktik di tengah pertandingan kayak Guardiola gitu. Makanya momen City dapat kayak gitu, time out, itu dia protes banget. Valid buat VAR. Walaupun VAR sempat golin tambahan tuh. Kan 2-1 2 sama. 2 sama makanya. Ya disitulah sebenarnya ya gue jelaskan di sini anomali sebenarnya sih. Kalau lo lihat main Leeds biasanya nggak kayak gitu. Masih Gitu. ujuk dong belakangnya apa? Belakangnya skornya. Enggak lu dari jersey Leeds yang banyak cari yang 2 sama 3 ya kan. Jadi kalau bilang mainnya bagus, cuman jarang aja Leeds main kayak gitu. Iya. Cuma menarik juga nih Pep ketika masih ada Doku dan Foden ya tukang goreng ya bisa dribbling segala macam masukin Cherki dan Marmus yang efektif juga sebenarnya. Marmus sempat punya peluang tapi gagal karena Haaland agak hilang ya. Iya. Hilang udah mulu lama. anjir. Ada banyak yang triple captain nih by the way gue lihat 1 juta orang. Alhamdulillah gue tidak. Gue free hit doang sih. orang. 1.100.000 gue liat. Terus Cherki ngasih assist buat Foden. Akhirnya individual brilliance ya. Yang akhirnya menentukan juga maksud gue. Itu tipe-tipe Foden pas yang City juara terakhir itu dia main kayak gitu tuh. Dari ada kerumunan dia ada nemu celah nembak di situ. Itu golnya bagus sih. Itu gol bagus sih. Gol bagus. Dan ya gue sih gak ngarap. Gak ngira itu gol gitu kayak udah dua-duanya gue udah seneng banget. Ya 2-3 pertandingannya gue seneng cuman hasilnya gak seneng. Tingkat bawah. Ya tapi pertanyaan gue kalau misalkan si City melakukan hal itu yang dengan Donnarumma cedera terus ganti formasi emang apakah ya gue sih menurut gue ya sah-sah aja. Terus VAR kan protesnya lumayan keras tuh ya. Lumayan keras tapi tadi Nabil pas over juga bilang kayak apa kita butuh time out ya? Kalau menurut gue sih enggak sih. Jadi emang ada diskriminasi terhadap kiper dan outfield kalau cedera. Kalau outfield kalau cedera itu lo keluar aja udah pertandingan. Kiper mau keluarin kemana? 10 pemain gitu. Nah kalau kiper kalau cedera lo harus ditangani sampai beres cederanya. Dia bisa main lagi atau enggak. Nah itu sebenarnya itu karena kan game nggak jalan ya kalau nggak ada kiper game nggak jalan. Game nggak jalan tuh ngapain?
ya udah biasanya kan orang gini-gini enggak ini sama Gini-gini pelatih. gimana? Ya, Gimana coba ya gini-gini udah gimana? gini-gini aja di lapangan gitu. Gimana gini-gininya coba? Ya, pelatih memanfaatkan itu. Kita bisa menata ulang pertandingan nih. Nah, ada yang ngatur Mourinho yang sering bikin kipernya pura-pura cedera supaya kita bisa ngatur tempo, bukan ngatur taktik sebenarnya sih. Tapi ini kalau udah Mourinho. fix setahun pura-pura cedera ya? Pura-puranya Pura-pura fix cedera, nih. Iya, iya. Ya menurut gua protesnya valid. Cuman Iya sih. peraturan ya valid juga emang peraturannya kayak gitu, makanya wasit bilang apa? Tight hands. My hand is tight. Our hand. Forehand is Semua tight. wasit gak ada yang Our Nggak ada hands yang are bisa, tight. nggak bisa. Karena kita, itu loophole-nya. kita nggak bisa bilang lu jangan ngumpul di sini dong. Gak bisa. Itu serah dia ya. Serah dia. Itu taktik manfaatin. Dikata covid zaman dulu ya kan, nggak boleh kerumunan, nggak boleh kerumunan. Ada ini. Jauh-jauh, pakai masker. Bener. Iya, tapi ternyata bisa dapat 3 poin ya. Apapun itu ya. Tuh, mereka Walaupun tetap kalah dari sebelumnya dari Leverkusen ya. walaupun kalah Leverkusen, sebelumnya juga namanya Newcastle ya? Newcastle juga Newcastle kalah. kalah tapi tetap menang dan jaraknya jadi tinggal Berapa sekarang? 5. 5 ya. 5 Arsenal karena menang kan. 5 Arsenal, Chelsea juga 5 berarti ya. 5 juga. Chelsea 6. Chelsea 6. Kan seri tetap. Tapi maksud gue agak anomali ngelihat si City musimnya penampilannya dibilang bagus, Turun lah. kadang bagus banget, kadang enggak. Terus kayak orang bilang Haaland hilang, iya Haaland dibanding musim lalu lebih banyak hilang sekarang. Ya. Dan apa namanya? Berharap sama pemain baru mereka Tijani Reinders yang sejauh ini menurut gue nggak sewah pas di AC Milan sih. Gak sewah di game week 1. Iya. Atau asis pas lawan Arsenal tuh dan sisanya nggak ada. gak sewah penampilan di ASEAN gue atau apa yang terjadi dengan Tijani Reinders ya, he's a good player tapi kok di skema yang sekarang tidak terlalu banyak impact-nya ataupun mungkin ya gue gak tahu ada sedikit gaya berubah dari Pep Guardiola. Dan kalau ngelihat Haaland kayak gini kan berarti permasalahan Haaland dari dulu kan. Kita kalau di pressing ya lo mesti ngapain nih? Iya. Lo nggak tahu lo apa yang, dan gue kira dia akan sedikit berubah gaya bermainnya untuk gimana menyesuaikan. Karena kan kalau yang si Thierry Henry bilang itu kan nggak semua pemain gelandang atau pemain sayap tuh mesti nyesuaian sama gaya bermain lo. Ketika Thierry Henry main sama Robert Pires, dia tahu dia mesti one two sama Robert Pires. Lo Pires sama apa Ljungberg gitu. Ketika lo main sama misalkan Cesc Fabregas atau Dennis Bergkamp, lo tahu caranya gimana. Jadi nggak mesti semuanya nyesuaiin lo. Ya gue pikir setelah ini kan kayak komentar 2 musim lalu ya si Thierry Henry ngomong gitu ya. Gue kira si Haaland sudah bisa melakukan itu atau Si Haaland. si Haaland gol dong. Tapi Man City senang sih pasti karena golnya udah mulai terbagi nih. Iya. Karena kan sempat Haaland FC banget. Jadi mulai sekarang udah mulai terbagi. Seperti Liverpool yang membagi golnya kali ini. Super gol musim lalu mau salah bahkan bukan dicadangkan ya. Saya harus garis bawahi. Tidak dimainkan. Tolong 0 poinnya. Gue musim ini gak pakai salah gue. 3 musim lalu sih orang sih udah pasti dia. Tapi gue namanya gak pernah pakai pen Liverpool ya. Iya free hit ya gak Dek? Free hit. Gue sih pakai. Ya ada duit lebih ya kan lawan West Ham. Gue kan selalu melihat XGC kan. Expected goal XGI. Expected goal involvement. Salah tuh pemain Liverpool paling tinggi. Soalnya banyak yang bilang Gakpo juga. Secara logika Haaland di situ udah. Salah di situ. Salah kok Haaland. Salah di Iya. situ. Hanya rekomendasi kalau nggak salah Gakpo katanya. Gakpo ya, aku Taunya peringkat Gakpo duanya. 1 gol 1 asis. Dan Isak. Isak akhirnya bikin gol di Premier League. Dan ini sebenarnya karena salah nggak ada, ternyata gue lihat siapa yang ngisi? Szoboszlai ternyata di kanan. Dan Joe Gomez jadi kanan gitu. Oh kan dimainkan Joe Gomez ya. Bukan partnernya Wanda jelas, tapi jadi bek kanan gitu. Tapi kan dia sebenarnya juga bisa di bek kanan. Berapa kali pas Iya. jalan Jurgen Klopp Iya. juga jadi bek kanan Iya. gitu Joe Gomez. Dan Szoboszlai yang ngisi posisi itu yang ternyata lebih cair ya Bisa ternyata ya. juga. Dan Walaupun rekornya babak West Ham sebenarnya di 3 pertandingan tadi tidak terkalahkan kan? Bagus ya. Iya. Menang-menang mulu padahal. Jangan lupa pelatih West Ham ini Espirito Santo yang di Nottingham juga. Ini kayak musimnya lagi buruk buat dia gitu ya. Tapi di Liverpool gimana? Ada komentarkah tanpa salah nih mainnya? Apa jangan-jangan nih solusinya malah mereka lebih cair? Sebenarnya match kemarin tuh bola tuh lebih banyak di kiri tuh. Walaupun Szoboszlai Di Gakpo berarti. iya di Gakpo. Gakpo, Isak. Wirtz pun yang di tengah pun lebih banyak ke ke kiri. kiri, benar. Gua ngerasa sih kayaknya sebenarnya kemarin yang gua nggak nonton full. Tapi yang jadi point out adalah si Arne Slot tuh lebih sabar ketika masuk final third. Terus Wirtz itu udah dia sebenarnya dia sendiri tuh bergerak untuk nyesuaiin sama kerasnya Premier League ya. Kayak gue ketemu katanya Wirtz tuh udah nambah berat badannya dan itu tuh otot sebenarnya, masa ototnya yang bertambah. Terus dia tuh juga kayaknya dia udah bisa mulai ngebaca cara main Premier League yang kayak lu kalau gerak itu harus udah tahu 2-3 step selanjutnya. Kemarin sebenarnya Wirtz walaupun dia belum ada gol assist, baru 1 atau 2 assist kayaknya. 1 aja. Udah. Tapi match kemarin tuh nunjukin dia tuh udah lebih bisa beradaptasi sama Premier League.
Sama kalau nggak ada salah, Banget. kalau nggak ada salah apa kalau- lo bilang tadi yang sebenarnya Liverpool harusnya udah menyediakan. Nah, si Atletik tuh pernah ngebahas sebenarnya ada rencana. Ini terjadi sebelum Salah perpanjang kontrak musim lalu ya kayaknya. Musim lalu pernah kontrak. Jadi 2 2 tahun musim ya? lalu. 2 Kayaknya musim. Atletik ngeluarin artikel itu 2 musim lalu. Jadi ada rencana harusnya di tahun ini Liverpool tuh udah punya pengganti Salah. Udah ada sekarang harusnya. Cuma rencana itu kayaknya nggak jadi karena Salah diperpanjang musim lalu. Plus di pemainnya banyak banget tuh. Nah, kok rasa-rasanya Salah tuh kayaknya udah habis gitu loh di musim ini. Ya belum habis pun udah harus disediakan Harus disediakan Iya. ya sebenarnya. backup Ya tapi sih, ya tapi sebenarnya kalau terjadi musim lalu yang Salah belum perpanjang itu Mm-mm. ngelihat performnya gitu ya Pasti, pasti iya, rada aneh rasanya, untuk gak iya. diperpanjang karena walaupun mungkin manajemen udah lihat ini kayaknya orang bakal declining nih makanya gue mau nego gaji segala macam karena lu bakal turun gitu. Tapi kan bagi fans ya bagi kita lah bukan fans Liverpool kayak gila ini lagi prime-prime-nya. Tapi kalau nggak Szoboszlai itu siapa ya? Yang kanan. Malah salah sih. Ada Chiesa. Kayak sekarang juga bisa kan? Chiesa kan Aslinya lebih, kan kanan. lebih di kiri kan. Iya aslinya kanan ya berarti. Aslinya kanan dia. biasa. Oh iya. Sebenarnya yang murni kanan tuh cuma Salah doang sampai sekarang. Iya, iya. Ngumoha tuh bisa gak sih situ? Dia Ngumoha bisa. Ngumoha bisa. Iya Ngumoha. Ya kan, bisa. Ngumoha. Heeh. Tapi kayaknya starting enggak belum ya. belum. Belum Sebenarnya belum berani. Gue berharap Slot ngasih kesempatan sih. Selama ini setiap Enggak, tapi Liverpool situasi lagi kalah-kalah Situasi gini gak mungkin, lah, Bil. Kalau Dia lagi- aman kalau lagi- dulu. Kalau lagi kayak chaos kayak gini kalah-kalah mulu terus lu ngasih pemain muda, kalau works pasti di praise, tapi kalau bubar sih ya kelar sih dia. Iya. Gitu. Ntar ini kalau misalnya dia mainin Rio Ngomoha di kanan atau jadi di starting kiri. 11. Gue Ya di kiri. anggaplah kalau Slot itu masukin Rio Ngomoha jadi starting 11. Ngomohanya dapat kesempatan. Slotnya gak jadi dapat kesempatan buat Liverpool lagi. Kesempatannya bisa Sebenarnya hilang. jadi pembeda gitu loh bang. Kayak sorry ya tapi gue ngerasa Slot tuh terlalu loyal sama Gakpo. Ya Belanda. Kalau Gravenberch Sama masih kayak- bisa dipahami ya. Iya. Lu kata Amorim sama Diogo Dalo? Nah, Gimana Ya, tuh? iya. Tapi Ya, aku Dean James deh, Dean James. angka-angkanya masih bagus, Bil. Angka ya. Iya gue paham. Tapi Gakpo khusus sebelum match yang kemarin. Gue gak Ketebak. tahu tapi kemarin Iya. dia gak ketebak sama sekali. Dari dia gak egois. Ya gak ketebak lah intinya. Cuman di match-match sebelumnya kan dia kayak template banget cara masuk Iya. ke dalamnya. Martinelli, itu dia. Itu rasanya kira-kira. Ya kita geser ke La Liga. Tidak ada Famos Nah udah suruh temen saya ngomong nih. Nih cepetan dong. dari Real Madrid. Madrid. Sebenarnya ada. Gue liat di media. Di media Madridista sebenarnya ada. Tapi lemes. Cuma Famos. Oh iya. Tapi lemes. Girona. Gimana Lawan Girona dan butuh penalti. Mbappe. Dan dia sempat ada peluang di akhir-akhir. Mbappe juga itu jujur agak tarik nafas. Gue juga liatnya karena itu abis Roma Napoli kan gue lihat. Enggak, lu lihatnya di story gue, bukan lihat di video. Iya. Kan gue Roma Kalau di Napoli video gua ada apa nonton. di belakangnya? Apa? Kalau di video di belakangnya ada apa? I'm dead inside katanya. Gimana? Komentar lawan Girona. Mau alasan apa lagi? Alasan apa lagi? Kecewa gue, maksudnya peringkat 18. Peringkat 18 Girona, peringkat 18 lagi Ini udah jelek. bukan kejutan ya kayak musim lalu ya. Yang udah enggak lah, jauh banget. Bahkan Bahkan pelatihnya masih Michel. Michel. Masih Michel. Masih bisa. Pemainnya yang beda ya, berarti Charlotte-nya yang gak ada apa? Kok Sorot Sorot, nggak ada, Sorot Dovbik. mah. Dovbik. Dovbik. Sorot Atletico. Blin, Sorry. Blin. Dovbik ya, tapi masih ada beberapa pemain kayak TCC Gankov, tapi maksudnya nggak dibanding yang 2 musim yang lalu ya jauh banget. Iya. Itu kan udah pada cabut semua gitu. Tapi ya gue mau ngapresiasi Gironanya sih, maksudnya mereka main mid blocknya rapi banget. Rapi, mereka juga nggak clumsy juga di bagian lini belakang gitu, ngebuat Madrid tuh benar-benar bingung banget gitu. Dan pada akhirnya gue tuh bilang juga kalau misalnya Madrid nih kayaknya udah harus mulai mikirin deh, either Jude Bellingham sama Vini sama Mbappe ini, either Vini sama Mbappe ini gak bisa main bareng, atau yang menurut gue paling make sense tuh adalah Jude Bellingham sama Arda Güler ini gak bisa main bareng gitu. Karena menurut Berarti gue, atau tuh. iya di antara Atau dua itu, di antara dua itu. Karena menurut gue kemarin tuh bener-bener kayak tabrakan banget, physicality juga nggak ada di lini tengah gitu kan. Sampai-sampai akhirnya si Güler pun sampai diganti sama Kamavinga, ya agak lumayan better sih. Cuman yang perlu gue kritikin sebenarnya bukan dari taktiknya Xabi Alonso kalau menurut gue kemarin, tapi lebih ke kalau dari taktik gue nggak kritik, tapi dari pergantian pemain oke. Tapi kalau soal individu, soal pemain-pemain yang menurut gue oke, gue ngerti lu mengurung bermainnya. Lu mau coba kayak Manchester City, oke fine gitu. Lu mau ngisi dalam boxnya kayak seperti apa, ngisi 2-3 pemain dalam box, oke. Tapi masalahnya pemain-pemain ini tuh pergerakannya statis gitu loh.
gampang kebaca dan mereka cuma diem doang pada saat ada distribusi bola di depan kotak penalti gitu. Kayak Vinicius, Mbappe, atau kadang Jude Bellingham masuk ke dalam sana, ataupun siapa kemarin sih itunya sebentar gue cek. Misalnya Arda Güler masuk ke dalam juga, Valverde-nya buat dari distribusi sama Tchouaméni. Itu mereka diem doang gitu loh. Itu yang gue kritik, kayak maksud gue itu kalau lu ada momentum kayak gitu tuh bikin pergerakan yang unpredictable aja gitu loh. Tapi misalkan itu mereka tuh keluar lapangan gitu ya kan unpredictable. Kok keluar lapangan gitu. Unpredictable ya sekali. itu kayak gini. Gimana jaganya? Itu pelatih Girona juga, ini ngapain nih orang nih gitu kan. Ya cuma maksud gua tuh kayak gampang kebaca itu kayak misalnya nih Valverde passing ke Mbappe, abis itu Mbappe bikin gerakan buat lepas dari offside trap, kayak gitu kan udah gampang kebaca gitu. Maksud gua oke, lu passing sama Mbappe, nah si Vini-nya ngapain kayak lu masuk ke dalam nyari posisi keluar dari offside gitu atau gimana gitu. Nah itu yang gua nggak ngeliat di Real Madrid dari mungkin bisa dibilang ya dari setelah jeda internasional gitu loh, nggak kelihatan banget gitu. Dan dari Madridnya sendiri juga PR-nya gue udah pernah bahas juga di podcast soal rest defense-nya jelek banget transisinya. Itu kemarin kebobolan tuh kok bisa si Ounahi tuh pemain Maroko kan? Ounahi tuh pemain Maroko bagus banget golnya. Kok bisa nggak kelihatan sama Tchouaméni defensive line Madrid sama Trent Alexander-Arnold. Jadi gue ngelihatnya ada 3 hal. Rest defense jelek, gak ada yang ngekomandoin. Kedua, Arnold, oke kita tahu lah Arnold kan defensive awareness-nya rada-rada inilah. Dia telat nutup juga tuh. Harusnya tuh yang nutup emang Arnold. Cuman yang gue jadi problem satu sisi adalah Tchouaméni. Lu malah kepancing sama pemain yang passing ke Ounahi itu, gue lupa siapa. Yang end up-nya tuh lu hampir tabrakan sama Rudiger, ngasih space buat Ounahi buat nge-shot free banget gitu loh di situ. Jadi kayak problem defense tuh masih jadi PR banget buat Xabi Alonso sama ya Real Madrid gitu ya. Dan soal perganti pemain juga demikian gitu. Gonzalo Garcia kita tahu dia bisa nyundul, dia harus butuh supply. Kenapa pada saat Gonzalo Garcia lu mainin, Arnoldnya lu ganti dengan Arnold tuh gue lupa. Arnold tuh diganti dengan Carreras gitu atau Rodrigo gue lupa. Pokoknya Arnoldnya tuh diganti sama Carreras sama Carreras gitu. Ya ini mau dapat supply dari mana lagi gitu loh. Carreras di kanan. Carrerasnya jadi main di kanan iya. Dia bisa kayak kanan ya? Enggak. Sorry. Carreras itu main di kiri. Fran Garcia diganti juga sama Arnold soalnya. Si Garcia jadi main masuk ke depan. Gua enggak terlalu nge-imagine gimana pokoknya formasi intinya si Carreras jadi left back. Ini enggak ada supply aja pokoknya. Intinya enggak ada supply di situ. Karena kan emang sebenarnya Arnold itu dari waktu FIFA Club World Cup ya tujuannya nyari pemain-pemain yang bisa target player kan, yang bisa nyundul atau pocher dalam kotak penalti, tapi nggak ada gitu. Yeah. Menurut gua ya hasil ini seri, menurut gua ya jelek banget gitu, peringkat 18 gitu, dan sekarang disalip sama Barcelona akhirnya, tadinya udah ketinggalan 7 poin bahkan dari sebelum jeda internasional gitu. Barcelona jadi Barcelona abis lawan Alaves 3-1, dan ini tuh menurut gua menarik cukup dibahas. Tapi kalau gua sih lebih menariknya karena di luar lapangannya konteksnya, karena si Barcelonanya ini mereka berhasil nyalip, tapi Dani Olmo akhirnya nyetak gol lagi setelah sekian lama. Mungkin gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, mungkin dari bulan awal liga mulai itu Agustus. Langsung 2 gol. Langsung 2 gol juga. Semuanya main bagus. Front four Barcelona itu sebenarnya lagi dipuji banget. Rapinya asis, Lamine Yamal golin dan asis, Lewandowski bahkan asis juga. Dani Olmo di center attack midfielder buat gantiin Fermin Lopez yang lagi on fire. Dia akhirnya nunjukin kualitasnya juga. Dan satu sisi juga banyak yang mengapresiasi soal Bernal sama Casado main lagi jadi double pivot. Ini tuh Frankie de Jong sama Pedri juga nggak main karena Pedri juga baru pulih, nanti nih nextnya bakal lawan Atletico Madrid. Jadi kemarin juga cukup baik dimainkan Bernal dan Casado karena emang butuh jam terbang seperti match-match seperti inilah buat akhirnya mereka bisa nyampe di big step ya kan. Dan satu sisi yang perlu diapresiasi juga katanya Gerard Martin, ini banyak yang bilang mainnya bagus banget kemarin, apalagi pairing sama Pau Kubarsi. Barcelona emang krisis left center back kan, apalagi bisa ball playing defender juga. Jadi mungkin ada yang bilang ya mungkin ini bisa jadi opsi pairingnya Pau Kubarsi biar nggak selalu Eric Garcia, atau bahkan Eric Garcia main di right back karena Koundé lagi sempat diekspos habis-habisan. Yang kaki alamiah kiri siapa back tengahnya? Nggak ada ya? Gue kurang tahu itu, gue kurang tahu. Sorry itu gue nggak, kurang analisanya kurang in-depth. Cuman mungkin bisa kalian komen di bawah, bantu ya. Dan satu sisi lagi yang paling kemarin diomongin tuh adalah soal Hansi Flick yang tiba-tiba sedih sampai harus dikonsol sama Rapinya gitu, karena
banyak yang bilang, ini gue correct me if I'm wrong lagi, banyak yang bilang katanya Hansi Flick cukup kecewa dengan pemain-pemainnya di musim ini, intensitasnya nggak sebagus musim lalu. Lebih pressnya, lebih stamina atau gimana gitu. Karena ada beberapa momen Alaves memang bisa lepas dari pressingnya Barcelona, dari individual brilliance-nya, bahkan masih memakan high defensive line-nya Barcelona juga gitu. Jadi kayak ya problem gitu kan. Maksud gua kan kalau lu berani main high defensive line berarti kan otomatis pressing lu harus baik, harus bagus gitu kan. Karena kalau misalnya pressing lu nggak bagus, ya itu pemain bisa seleluasa dapat passing long ball ke depan gitu. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa Hansi Flick juga kecewa juga. Tapi emang Rapinya katanya nge-console, dia bilang katanya ya kita ke depannya bakalan lebih baik, kita bakal improve lagi. Jadi ya sebenarnya mungkin Barcelona juga lagi ada problem di ruang ganti dan lain-lain, tapi sebenarnya ya mungkin lebih baik dibanding Madrid sekarang gitu. Ya, dan pastinya catatan untuk Barcelona ya. Dia kan kebobolan menit pertama kan ya. Menit pertama benar. Sebelum akhirnya disamain sama Lamine Yamal. Tapi itu menandakan bahwa selain lawan Athletic Club di minggu lalu ya, 2 November ya, Ya, sekitar itu. 4-0. Terakhir Barcelona clean sheet itu lawan Getafe di 22 September. Jadi dia ada sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Gak pernah clean sheet selain lawan Atletico itu ya. Ya. Jadi memang itu problem buat mereka juga. Apalagi mereka bakal lawan Atletico Madrid di hari Rabu dini hari. Jadi Alvarez. Alvarez bener. Jadi ini bikin Madrid senang juga nih. Karena ada kesempatan untuk nyalip lagi. Karena Madrid cuma lawan Athletic Club de Bilbao. Iya, Besokannya. sekarang gini, maksud dari musim ke musim gue selalu bilang, bukan lu nggak usah mikirin Barcelona Atletico-nya deh. Sendiri-sendiri. Sendiri aja dulu, lu bisa menang gak? Karena bisa ada beberapa momen dari musim-musim ini fans Madrid pasti tahu lah. Oh menang El Clasico 3-0. Nextnya misalnya lawan Mallorca gitu. Seri satu sama. Buat apa lu menang mati-matian kemarin El Clasico gitu? LC gitu-gitu loh. Kayak maksud gua Lawan LC aja. dia kan LC, Lawan Rayo LC. Vallecano Lawan sama LC nggak bisa gua menang. LC ya. LC, Rayo Vallecano sama Girona. Ini tuh 3 tim yang harusnya lu bisa Iya. beatable. Seri semua gitu loh. Kalau lu kalah sama LC di karaoke oke lah. Tapi kalau Gila. ya dan Serie A makin ketat karena 3 tim teratas semuanya menang ya. Napoli menang 1-0 lawan AS Roma. Gol dari David Neres. Ini pemain yang cetak gol juga lawan Atalanta. Milan menang juga lawan Lazio. Leo ya kalau nggak salah. Leo ya. Inter juga menang lawan Pisa. Jadi 2-0. Ini semua menang clean sheet. Dan ini membuat pergeseran naik Apolista. Milan naik. Dan Napoli nyusul ya. Karena Sama sebenarnya poinnya kan? sama 28. Karena Roma Napoli itu sebenarnya emang duel papan atas ya. Bisa dibilang kayak ininya lah. Kayak Kalau Roma menang, Roma yang di atas ya. iya. Tapi memang rada susah, tapi sempat diprotes karena sebelum ada counter dari Neres ada foul juga tuh di situ dikiranya. Tapi ternyata enggak. Tapi ya gitulah, biasalah. Mereka memang kalau main dini hari agak minim gol. Itu yang pengen gua protes juga. Kita kan sangat memuji penjadwalan Serie A di awal musim ini kan. Benar. Sementara pertandingan yang melibatkan Como atau Sassuolo Indonesia itu sekarang mainnya seringnya di 245 terus. Ya terlalu malam aja gitu. Iya. Mereka kalau lebih strategis kan mikirnya ini harusnya Mau jam 9 ditonton nggak gitu. nih Bang Jai sama Babang Ses Como Fabregas? Sassuolo menang 2-0 Como kalau nggak salah ya. Iya. Itu mainnya 245 hari 245. Sabtu dini hari Tapi bahkan. gokil ya Como ya. Gila nih Fabregas sih bentar lagi harus di Ambil tim besar. Golin itu 2 pemain itu golin, 2 pemain La Fabrica Madrid golin. Iya sih. Jacobo Rama sama Nico Paz. By the way, Congrats. kok Apa? Cesc Fabregas gak punya ini ya? Apa ya? Dia kan La Masia ya. Gak ada pemain La Masia yang diambil ke Como ya? Kayaknya ada deh, gue lupa. Ada deh. satu. Ada deh Satu satu, aja. gue lupa, Iya. tapi gue lupa ada satu. Belum kali. Belum. Ada satu. Tapi emang dia tuh Belum. explore pemain-pemain mudanya kebanyakan dari La Liga. Si Iya. gue lupa yang nomor 18 atau 19 tuh dia siapa tuh? Itu dari Betis gitu. Oh iya dia bener. Dia Iya. siapa gitu. Gue lupa, Dia. dia gitu loh. Dia. Ya dia pokoknya si dia lah si dia. Bundesliga Bayern menang lawan Pauli dari 2 gol injury time ya. Karena sempat imbang. Tapi akhirnya inilah Nico Jackson. Tawain. Little Drogba ya. Sebenarnya ada fun fact. Nico Jackson tuh kan nggak ada obligation. Tubai. Sebenarnya gini, ada obligation kalau dia starter berapa match gitu. Dan itu udah nggak bisa musim ini. Karena ada AFCON itu juga. Cuman Chelsea itu nggak mau ngambil dia. Bayern juga merasa kayak lu sebenarnya nggak terlalu penting amat. Sancho nih kasusnya kira-kira ya. Kira-kira Iya. kayak gitu ya. Nah gue penasaran Harus dibeli. nasibnya Nasibnya di ntar Bayern kemana? tuh gimana tuh. Jackson tau-tau di mana tau gak? Al Hilal. Tiba-tiba nih. Ya kan maksud gua tiba-tiba aja bisa. Dua Bisa aja ke Arab. Duetnya Iya. sama Nunes dong. Yo Felix tiba-tiba ke Arab. Gue gitu ngerasa kan. Jackson cocok di Everton.
Everton kan strikernya jelek semua tuh. Sekarang ada Bari ya gue. Sama Tapi Beto. Enggak, golnya nggak ada bang. kurang Kurang sih. banget. Nggak ada Iya, tapi butuh striker-striker gitu sih. Tapi Everton. Gue ngerasa Grealish. Jackson cocok di Everton. Kayak kubu gitu bisa ya. Luis Diaz juga cetak gol ya. Ya. Dan mau gimana pun walaupun Arsenal menang, gue merasa agak diuntungkan dalam tanda kutip ya. Ketika Luis Diaz gak bisa main lawan Arsenal, jujur aja gue ya. Karena itu ancaman juga kan. Iya. Itu Gitu. gara-gara dia ngapain stupid tackle ke Akraf Hakimi kan waktu itu. Iya, ya itu salah dia Stupid sendiri tackle. ya. Tapi Iya. itu bisa menjadi pembeda maksud gue gitu loh intinya. Karena itu juga yang dibutuhkan Liverpool sebenarnya di Premier League kan. Kehilangan Luis Diaz yang belum ke cover tadi soal kiri kan. Dan gak dapatnya Gehi. Dan update Kanjuruhan terakhir. Dari Netral News nih ada dari kacamata saksi penonton yang selamat namanya Aceng Aces. Dia bilang ada 4 sampai 5 gas air mata ditembakkan ke tribun. Terus ini sebenarnya reka ulang aja ya yang udah kita dengar juga. Dia dengar setelah tragedi itu gate 13 gak bisa dibuka, itu terjadi emang. Dia sendiri keluar lewat gate 11. Jadi si Aceng Aces ini memilih naik ke tribun paling atas untuk menghindari paparan gas. Setelah dirasa agak reda baru dia turun. Situasi makin buruk karena kepanikan terjadi bareng-bareng kan semuanya bareng. Terus Aceh ngira para korban cuma pingsan, ternyata banyak yang meninggal. Nah, sebenarnya dari kejadian ini juga berkaitan sama kejadian bencana yang ada di Sumatera tadi, Jar. Jadi kan kita kan sekarang bilang bahwa ini kan bencana alam kan. Nah, sebenarnya ini tuh ada bagian dari manajemen juga, manajemen dari kalau orang kan bilangnya di sini pengembangan hutan gitu kan. Nah, kemarin pas gua lagi Garuda Academy juga sebenarnya kasus-kasus kecelakaan di stadion itu adalah semuanya sama. Poinnya adalah penonton brutal. Nah, gimana FIFA ngadepin itu? Mereka nggak akan nyalahin penonton. Penonton mah di mana-mana kayak gini. Ya. Alam mah di mana-mana kayak gini. Ya. Yang harus disikapi apa? Aturannya, penegakannya gitu. Regulasinya sama pemerintahnya lah gitu kalau kayak di bencana ini. Nah, kalau di stadion aturannya dan juga penegakannya itu sih sebenarnya. Jadi masalah fans buat yang protes ini gara-gara fans di mana-mana masalahnya sama. Fans tuh pasti kayak gitu kelakuannya. Di dunia ya, bukan cuma Indonesia ya. Indonesia. Yang harus disikapi adalah regulasi dan penerapannya. Nah itu juga penting sekali ya bagaimana cara menyikapi pertandingan terutama in-game adjustment. Jangan lupa FPL langsung ada lagi nih. Oh iya langsung nih kalau nonton Betul. FPL deh. Lupa. Ya kalau terutama yang bersaing-saing ya kalau di sebelah saya kan Dan malu-maluin pakai hit triple hit kok. di bawah Kok triple hit? KKM free hit kok Free di bawah hit. rata-rata. Yang lebih mahal banyak kan daripada free hit kan. Apa tuh? Kan hit kan merek Udah. Sampai Baygon, jumpa lagi Baygon. dari kami. Thank you. Dadah.